Kita dengarkan suara profesor yang tak hanya paham teori pertanian, tapi juga piawai menanam kritik di ladang kebijakan. Silakan Profesor Edi Syafri, Anda paparkan ide Anda tentang Tukin ini, Bapak. Terima kasih. Silakan. Sudah tampil? Sudah, Bisa Sudah, sudah, Bapak. Pak. Sudah, sudah. Sudah. dilihat ya? Ya, sebentar. Let's show ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya eh, dapat bagian tentang publikasi saja, karena ini lebih fokus supaya tidak overlap dengan yang lain. Yang sama-sama kita hormati, Ibu Ketua Adaksi, Ibu Dr. Fatimah, kemudian para narasumber, ya, Pak Slamet, dan yang lainnya. Kemudian para peserta yang cukup semangat pada malam ini untuk mengikuti diskusi kita. Mudah-mudahan perjuangan kita ini tiada henti ya, karena kita lihat sebelum 2025 seolah-olah Tukin ini tidak ada hilalnya. Ternyata alhamdulillah karena gigihnya kita bersama, bersatu untuk berjuang, sudah nampak hilalnya. Cuman masalahnya adalah sekarang ada lagi hal yang mengganjal ya, yang 40%. Maka judul saya adalah Standar Publikasi Ilmiah yang Tinggi sebagai Kinerja Prestatif Dosen untuk Menghambat Tukin 100%. Ini menjawab apa yang sudah beredar ya dari Prof. A yang dalam tanda kutip. Saya ingin menjawab itu dan saya buat beberapa ini eh, apa namanya argumentasi dari jawabannya. Nah, sebenarnya dari yang disampaikan oleh kolega kita ini, dia ingin kita itu maksimal mendapatkan tukin itu 70%. Tetapi alasannya itu harus ilmiah, ya. Menurut mereka ini harus ilmiah, ya. Dengan 70%, maka kita sama dengan eh, PTN BLU yang remun, ya. Dengan tingkat bayar 70%, maka besaran tukin relatif setara dengan besaran remunerasi pada PTN BLU. Sehingga PTN BLU katanya ini akan lebih bersemangat untuk mencapai kinerja terbaik BLU. Sedangkan PTN Saker pun dapat termotivasi untuk bertransformasi menjadi BLU. Nah, ini akal-akalan yang kita jawab. Benar nggak? Ya, untuk membatasi 70% itu salah satu cara dari kawan kita ini adalah membuat ya sebuah usulan yang luar biasa. Dan usulan ini sudah sampai ke kementerian lewat Prof. Cicik. Kita melihat kemarin ada komentar juga, ini sudah sampai di kementerian. Bahkan Menteri kemarin Pak Anggun juga me-WA, saya lihat ada komunikasi. Ya, sudah sampai. Nah, inilah yang akan kita counter, kita beri perbandingan. Apakah ini memang logis? Apalagi kita di Satker, kita di Politeknik, mampu nggak mencapai ini? Ini luar biasa sekali ini. BRIN, ya, periset sendiri, tidak seperti ini. Saya akan tampilkan ini perbandingannya. 4 di per tahun. Saya ambil yang membahas ini ya, yang ekstrim saja untuk guru besar. 4 paper bereputasi ya sebagai penulis utama atau korespondensi sekurang-kurangnya sebanyak 4 artikel per tahun di luar kewajiban khusus. Ya, luar biasa ini. Kemudian yang paling kecil itu adalah untuk asisten ahli. Dia menyatakan di sini, ya, memiliki peran sebagai ketua sekurang-kurangnya satu, ya, penulis utama korespondensi sekurang-kurangnya 1 artikel per tahun. Ini bereputasi juga, artinya Scopus atau WOS. Nah, apakah ini cara untuk menurunkan ya tukin yang 40% ini tidak bisa kita dapatkan ya, yang 100%-nya ya. Maka kita bandingkan dengan info kinerja dari preset BRIN ya, keluaran kinerja minimalnya. Ini pada peraturan BRIN ini nomor 3 2024 ini masih berlaku. Itu ada namanya keluaran kinerja minimal. Ya, BRIN sendiri untuk kategori 1 yaitu ahli utama ini setara dengan guru besar, ahli madya ini setara dengan LK kita. Kita ambil yang ekstrimnya juga. Untuk yang kategori 1 ya,
pada pasal 4 didapat dipenuhi dengan menjadi kontributor pada salah satu KKN. Kontributor ini bisa sebagai co-author, bisa sebagai corresponding, ya, bisa sebagai first author. Jadi tidak seperti yang disampaikan oleh kawan kita tadi, harus menjadi corresponding sebagai penulis utama. Ya luar biasa sekali, kalah BRIN sama kita. Padahal kita adalah tridharma perguruan tinggi, bukan hanya itu, ya, bukan hanya penelitian kerja kita. Itu pada karya ilmiah, pada buku, ya salah satunya saja. Ini yang eh, saya lanjut aja, ini untuk yang kategori keduanya bisa kita baca ya. Ya. Nah, dari berbagai diskusi saya dengan guru besar di Politeknik dan kawan-kawan di Satker, ya, pertimbangan syarat kinerja publikasi dosen untuk token seharusnya, kalau memang ini dijadikan oleh kementerian, kita kategori itu harus ada tridharma perguruan tinggi di bidang penelitian ya, khusus ini untuk penelitian publikasi ini. Kita seharusnya itu adalah yang pertama, kinerja publikasi tidak melebihi kewajiban khusus. Kalau guru besar, kewajiban khususnya adalah satu paper bereputasi selama 3 tahun, menulis buku untuk selama 3 tahun, LK misalkan, ya, jurnal terakreditasi ya di BKD-nya apa L dan AA. Kita nanti bisa lihat itu. Kemudian kinerja tidak melebihi syarat kenaikan ke guru besar. Kalau ke guru besar itu butuh hanya satu paper, ya, dengan SJR 0,1, LK itu butuh ya Sinta 2 atau Sinta 1, jangan lebih dari itu, harus di bawah itu. Ya, kinerjanya itu tidak melebihi untuk kenaikan ini, ya. Yang ketiga, kinerja publikasi ya tidak melebihi ketentuan maksimal pada aturan PAK. Artinya 2 karya ilmiah per tahun. Itu dari aturan-aturan PAK yang lama kita lihat seperti itu. Nggak mungkin 4, ya. Kemudian karena perguruan tinggi adalah mempunyai tridharma perguruan tinggi, maka kinerja publikasi itu jangan disamakan dengan BRIN lah, di bawah BRIN seharusnya. Sehingga ada usulan dari kawan kita ini untuk mendapatkan 40% full, maka 4 judul untuk guru besar, kemudian 1 judul per tahun untuk asisten ahli ini adalah batal. Kalau kita melihat ya yang bagaimana seharusnya seorang dosen tadi. Ya, ini ketentuan-ketentuan ini bisa kita baca aturan-aturannya. Ya, maka ini tidak masuk akal, tidak ilmiah. Ini kita bisa berdiskusi dengan Prof. A ini ya. Ya keterlaluan membuat ini, dan usulan ini sudah sampai pada kementerian ya. Nah, apa kendala kita di dosen ya, terutama Satker atau terutama dari Politeknik ya, rata-rata untuk publikasi itu waktunya lama ya, biaya publikasinya cukup besar ya, ada juga yang gratis cuman ya susah ya untuk publish di sana. Kemudian kemampuan analisa kritis, kredibilitas dan fokus tulisan kita, kendalanya kurang pengalaman kita. Banyak di antara kawan-kawan kita kurang pengalaman, ya publikasi di jurnal berputasi, peluang reject ya tinggi pada jurnal-jurnal yang bagus itu. Nah kendala publikasi ini ya tergantung juga dari penelitian yang kita hasilkan. Kita di Satker atau perguruan tinggi Politeknik ya tidak ada tim riset S2, S3. Kalau kita misalkan di PTNBH, katakanlah ITB, UI, IPB, dia memiliki mahasiswa S2, S3, dia sebagai koresponden ya, korespondennya, kemudian mahasiswanya ada 5 orang, ya pantas bisa 10 paper. Bahkan saya punya kolega di UGM sana, masuk top 2% dunia, itu bisa 30 paper setahun. Ya. Kenapa? Dia punya mahasiswa S2, S3 sampai 15, 20. Masing-masing mahasiswa itu ada 2. Udah, dia punya dana riset ya. Dana riset juga ada dari macam-macam ya. Dana riset di PTNBH itu ada 4 dana riset, maka lebih 10 itu nggak masalah sama mereka. Dan fasilitas laboratoriumnya kurang juga mendukung ya. Kalau kita kurang mendukung Satker, kalau PTNBH ya cukup lengkap. Maka kendala-kendala ini tidak dirasakan oleh yang PTNBH. Ya, mungkin UNES sendiri kita nggak tahu ya, mungkin lebih lengkap ya, mahasiswa paskanya banyak, dananya banyak, sehingga ya ketua forum remunerasi nasional perguruan tinggi negeri itu membuat hal seperti itu. Walaupun itu belum belum apa namanya belum dari
disahkan kementerian. Tetapi itu bahan itu sudah sampai di kementerian. Kita harus apa namanya counter ya, tidak mengikuti itu. Kemudian kita lihat ini sebagai apa namanya pengingat aja ya, pemberitahuan buat info sekilas info saja buat kawan-kawan dosen ya di Indonesia ya. Untuk Q1 ya itu butuh sekitar, ini normal ini dengan kualitas paper kita yang bagus itu lebih kurang 4 bulan ya. Ini berapa hari ini? 103 dari 103 tambah 8 ya 110 hari, 120 hari, katakanlah 4 bulan ini. 4 bulan. Ini biayanya berapa? Kebetulan saya pernah publish ada sekitar 4 paper saya dengan tim di sini. Ada 4 atau 5 ya. $4.300. Berapa ini? 70 juta. Tapi saya tidak pakai yang ada APC-nya, Open Access. Pakai yang free-nya. Alhamdulillah dengan ya kolaborasi dengan kawan-kawan di berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, kita bisa publish di sini dengan ya lebih kurang 4 bulan ya. Nah, ini yang terakhir dengan kolega saya yang rencana malam ini juga bergabung, ini Prof. Nasmi, tetapi karena ada kegiatan beliau nggak ikut. Ternyata ketika kita publish jurnal bereputasi di dalam ya jurnal Indonesia, walaupun dia Q3, tetapi butuh waktu 1,5 tahun. Biayanya cuma ya agak murah sih, 2,5 juta saja ya, 2,5 juta. Tapi butuh waktu 1,5 tahun. Nah, kalau diterapkan apa yang diusulkan oleh kolega kita dari UNES tadi, ini susah. Belum dananya, waktunya, nggak mungkin. Jadi usulan jika kementerian menerapkan usulan 4 paper per tahun atau 1 paper saja untuk asisten ahli itu nggak mungkin. Ya. Nah, usulan solusi dari saya, karena waktu ya, saya cepat saja. Untuk memudahkan dan sesuai dengan kemampuan dan di bawah apa namanya kewajiban khusus, maka saya usulkan untuk kategori 40% full itu adalah salah satunya ya tentang publikasi, nanti ada banyak juga yang saya buat atau-ataunya, menjadi salah satu kontributor. Artinya boleh first author, corresponding, ataupun co-author. Boleh anggota saja dalam satu karya ilmiah per tahun. Ataunya banyak nanti ya. Jadi ini kita kalau fokus di publikasi ini saja. Kalau untuk lektor kepala itu, ya, lektor kepala itu jurnal internasional biasa tidak bereputasi ini, atau jurnal Sinta. Sinta itu bisa 1 sampai 6 ya. Kita memudahkan saja karena tidak ada beban lagi di luar kewajiban khusus dari BKD tadi. Ini ya. Sebagai anggota boleh. Kemudian untuk lektor menjadi kontributor ya seperti tadi juga. Ya, pada jurnal Sinta, boleh Sinta 6 juga boleh. Kemudian untuk asisten ahli itu kita mudahkan. Untuk non Sinta, jurnal-jurnal baru biasanya susah mendapatkan ya, karena saya pengelola jurnal tahu betul. 3 tahun pertama jurnal itu susah mendapatkan jurnal non Sinta. Ya, kalau seandainya itu asisten ahli ini kita apa namanya jurnal non Sinta saja boleh, ya sudah tercapai dia untuk mendapatkan 40% untuk bidang publikasi ya. Nah, ini salah satunya saja. Yang lainnya ini saya sudah share juga ke Pak Anggun. Untuk 40% itu adalah publikasi atau buku atau kekayaan intelektual atau editor board atau reviewer dari jurnal. Ini untuk guru besar ya. Macam-macam bisa dibaca ini dan kita bisa diskusi lebih lebih apa namanya di tim. Silakan dijadikan bahan ini ya untuk kategori 40%. Dari usulan yang berkembang untuk kategori 2 30%, kategori 3 20%, kategori 4 10%, itu kita ambil dari BKD lebih saja ya. Kalau Bapak Ibu bisa membuat salah satu saja A sampai G ini, ya kita nggak pikirkan 10%, 20%, 30%, toh kita dapat 40%. Sudah ya. Misalkan kalau kita mau, ya kita jadi anggota penulis di jurnal Sinta misalnya, ya, yang lektor kepala, atau Sinta 6, ya, jadi anggota saja, atau asisten ahli, dapat satu yang nomor A ini saja, udah 40%. Kita nggak pikirkan lagi 20, 30, 40. Fokus perjuangan Bapak Ibu itu memenuhi ya di luar beban BKD-nya, ya, mendapatkan hibah. Ini fokusnya ini nanti bisa kita diskusikan usulan ini ke kementerian mana yang lebih bagus ini. Ini saya buat draft dari
beberapa diskusi dengan beberapa guru besar. Kebetulan saya anggota dari Forum Guru Besar Politeknik dan Satker di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Ini masih masih bisa kita ubah ya. Tapi saya fokus bidang publikasi tadi. Kalau memang syarat dari kategori itu harus ada publikasi, kita mudahkan publikasi ini dan kita capai target untuk publikasi. Ya, mungkin seperti itu. Yang lainnya bisa apa namanya kita diskusikan nanti. Ya, terima kasih. Saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih Bapak, sungguh menarik sekali. Kami merasa dimudahkan, terutama kami yang asisten ahli ini senang sekali mendengarkan penjelasan dari Bapak. Jadi saya bisa simpulkan apa yang Bapak jelaskan tadi. Jadi apa yang sudah kemarin itu menjadi polemik di antara kita semua, yaitu dari teman Bapak Prof juga, ya itu adalah sebuah peraturan yang mengada-ada, yang sulit sekali untuk dicapai karena terdapat beberapa kendala-kendala publikasi dari hasil penelitian ya, seperti satu waktu publis, kemudian biaya publikasi, kemudian kemampuan analisa kritis serta kredibilitas dan fokus tulisan dan kurangnya pengalaman serta peluang rejected tinggi.